Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Ayub. Saya dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo dari jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang obesitas. Nah, di sini jika kita mengkonsumsi makanan berlebih akan menyebabnya meningkatnya asupan protein, lemak, dan karbohidrat dalam tubuh protein. Lemak dan karbohidrat diubah menjadi kalori atau energi sesuai dengan jumlah energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Jika energi yang dikeluarkan tidak sesuai dengan energi yang dihasilkan, maka protein, lemak, dan karbohidrat yang berlebih tersebut tidak diubah menjadi kalori ataupun energi, melainkan disimpan menjadi lemak. Nah, menurut Mustamin, makan berlebih dapat menyebabkan akumulasi lemak. Karbohidrat dan protein disimpan di dalam lemak sehingga menyebabkan berat badan naik. Nah, jadi kegemukan dan obesitas karena mengkonsumsi zat gizi secara berlebihan, karbohidrat, pada timbulnya penyakit degeneratif seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan jantung. Nah, baik, di sini kita mengetahui ciri-ciri seseorang mengalami obesitas. Seseorang yang mengalami obesitas umumnya akan menunjukkan gejala-gejala berikut ini, yaitu seperti sulit tidur, merasakan nyeri di bagian punggung dan sendi, mengalami depresi, merasakan kelelahan dan ringan hingga ekstrim, kemudian mengalami kesulitan tidur, kurang aktif, napas tersengal-sengal, berkeringat melebihi biasanya, dan mengalami masalah kulit seperti bisul. Penyebab dan faktor risiko obesitas. Pemicu dan penyebab obesitas bisa disebabkan oleh berbagai faktor, bahkan hanya dikarenakan gaya hidup yang tidak sehat saja, yaitu melainkan penyakit tertentu. Obesitas atau penambahan berat badan bisa disebabkan oleh riwayat kesehatan tertentu, misalnya penyakit Cushing dan sindrom ovarium polikistik. Kedua penyakit ini bisa menyebabkan seseorang mengalami kegemukan dan obesitas. Kemudian yang kedua, faktor genetika. Faktor genetika juga memperbesar risiko seseorang mengalami obesitas. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bila salah seseorang orang tua mengalami obesitas, maka peluang anak-anak terkena risiko obesitas menjadi 40-50%. Sedangkan bila kedua orang tuamu mengalami obesitas, maka kemungkinan anak-anak terkena obesitas menjadi 70-80%. Yang ketiga, gangguan hormon. Hormon sangat berpengaruh besar terhadap kenaikan berat badan seseorang. Lantaran ketika hormon di tubuhmu tidak seimbang, dapat menyebabkan penumpukan lemak, nafsu makan naik, dan membuat kamu lebih sering lapar. Gangguan hormon ini bisa terjadi karena ketidakseimbangan yang berasal dari hormon kortisol, tiroid, leptin, glukogen, dan insulin, dan estrogen. Nah, kemudian yang keempat yaitu kurang tidur. Kurang tidur memicu seseorang mengalami obesitas, di mana orang-orang yang memiliki jam tidur malam lebih sedikit, lebih gemuk dibanding orang-orang yang tidur malam cukup. Menurut American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa orang yang mengalami kurang tidur, tubuhnya membakar 5% kalori lebih sedikit dibanding mereka yang tidur cukup, dan energi yang dikeluarkan setelah makan juga 20% lebih sedikit. Kemudian yang kelima, pola makan tidak sehat. Faktor makanan yang masuk ke tubuh juga memicu kamu mengalami obesitas. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kalori seperti gorengan, makanan dan minuman berpemanis. Kemudian minuman bersoda, coklat, dan daging merah. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkalori bisa berefek naiknya berat badan dan mengalami obesitas. Kemudian ada risiko komplikasi obesitas, yaitu yang pertama jantung dan stroke, sleep apnea, diabetes, osteoartritis. Nah, berikut ada pengobatan dan pencegahan obesitas. Cara mengatasi obesitas bisa dilakukan dengan melibatkan dokter gizi, dokter endokrin, atau psikiater.
dengan menerapkan program penurunan berat badan. Nah, yang pertama yaitu perubahan pola makan atau menerapkan diet sehat. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga, berjalan kaki, jogging, dan bersepeda. Kemudian yang ketiga, mengubah kebiasaan makan dengan melakukan konsultasi dengan psikiater untuk mengubah emosi dan pola pikir. Kemudian, seperti disarankan oleh para dokter di luar sana, mencegah lebih baik mengobati. Kamu bisa mencegah dirimu terserang risiko obesitas dengan melakukan cara-cara berikut ini, yaitu pertama, berhentilah makan sebelum kenyang. Yang kedua, hindari mengkonsumsi makanan ringan dan perbanyak konsumsi makanan sehat seperti sayuran maupun buah-buahan. Yang ketiga, berolahraga secara aktif untuk menjaga metabolisme tubuh. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kurangi makan makanan yang manis. Nah, itulah hasil dari penjelasan saya tentang obesitas. Maka dari itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.